dimudahkan ke jalan kemudahan. Satu ketika anak saya, Hisi Bilaura Fasharizan, ngompol di kamar hotel. Banyak minum dan capek jalan-jalan, jadikan dia ngompol. Tahu anak saya ngompol di Spring Bed Hotel, hati saya tenang saja, hanya ada sedikit rasa berdosa. Andai dia ngompolnya di kasur rumah orang dalam posisi bertamu, seperti apa rasa berdosa saya? Pernah di rumah kakak saya, Hisi mengompol. Pagi-pagi pun saya harus gotong kasur untuk menjemur. Kebetulan di rumah kakak belum ada mesin cuci pada waktu itu. Mau tidak mau, saya harus merendam spray lalu mencucinya. Saya melakukan beres-beres akibat ompolan anak, tentu diam-diam. Kalau woro-woro dulu, tentu kena stop dari kakak. Perkaranya sama-sama ngompol, tetapi ngompol di hotel saya tidak begitu risih dan berdosa. Namun di rumah kakak saya merasa risih dan berdosa. Masalahnya di hotel saya merasa membayar, sehingga merasa tidak terikat etika tinggi. Sementara di rumah kakak saya tidak bayar apa-apa, kecuali sekedar oleh-oleh bertamu, sehingga saya merasa terikat etika tinggi. Dengan logika ini, ketidaknyamanan hidup itu sederhana sekali pengurai sebab musababnya. Sebabnya kita terlalu banyak tidak membayar. Membayar di sini artinya mengeluarkan sesuatu dari diri kita kepada orang lain. Maka ini cek kembali diri kita. Kehidupan kita, ketika kehidupan kita terasa ruwet, kehidupan di batin terasa sumpek, terasa jauh dari rasa harmoni. Gaji 10 juta ternyata hanya bisa menikmati 500.000 tiap bulan, sebab banyaknya tagihan kreditan dan cicilan hutang. Kerja sudah mapan tetapi duitnya terus-terusan habis sampai merasa kurang duit. Bisnis dan usaha sudah puluhan juta modalnya, tetapi hasilnya kecil. Kerja pokok sudah sangat disiplin, ditambah kerja sampingan ini dan itu banyak sekali, tetapi tidak juga mengubah nasib rezeki. Ilmu sudah tinggi, tetapi tidak juga mendongkrak perubahan hidup. Sudah menjadi tokoh ternama, tetapi kerap dicaci maki dan digunjing masyarakat. Ibadah ritual dari yang fardu sampai sunnah sudah dilakukan dengan disiplin tinggi, tetapi rezeki tetap saja seret. Sudah menjadi ahli tahajud dan ngaji, tetapi musuh makin banyak. Di dalam keluarga ruwet dan penuh masalah dan lain-lainnya. Segala hal yang tidak harmoni sepertinya sangat gemar mendatangi. Cek kembali diri kita ke dalam. Tentu kita terlalu banyak menarik dari luar diri kita ke dalam ego kita. Kita terlalu banyak menarik bayaran daripada membayar kepada orang lain. Kebiasaan bertamu namun enggan bawa oleh-oleh. Kebiasaan menerima tamu yang bawa oleh-oleh tetapi tidak memikirkan memberi oleh-oleh balik. Kebiasaan menawar barang tinggi-tinggi tanpa peduli memikirkan kebahagiaan si penjual. Kebiasaan mendelegasikan tugas dan kerja pada teman sekantor tanpa memikirkan imbal baliknya. Kebiasaan menyakiti perasaan orang lain. Kebiasaan malak harga saat jual beli kepada pembeli. Kebiasaan numpang gratis. Kebiasaan ngincar diskon. Kebiasaan minta traktir. Kebiasaan egois dan menang sendiri. Kebiasaan serakah dan sombong hati. Kebiasaan cukup ucapkan terima kasih. Dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang ujung urainya adalah kita menarik keberlimpahan orang lain untuk kenyamanan kepentingan kita. Jadi itu masalahnya. Kenapa hidup kita tidak kunjung membaik tetapi kunjung ruwet?
Karena tarikan kita yang terlalu kencang dari luar diri kita ke dalam ego kita. Nah, bila pengurai sebab musabab keruwetan hidup kita adalah kezaliman kita menarik dari luar ke dalam ego kita, artinya kita lebih banyak dibayar daripada membayar. Maka jalan pengurainya dengan langkah sebaliknya, ialah kita harus banyak-banyak memberi, banyak memberlimpahi orang lain. Karena ini di Al-Quran surat Al-Lail ayat 18, bahwa orang-orang yang diselamatkan dari keruwetan neraka adalah alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang-orang yang memberikan hartanya untuk membersihkannya. Sehingga pembersihan sampah-sampah ego kita untuk memanggil keharmonisan hidup tidak lain adalah memberi, alias berlatih melepas. Dan di Al-Quran surat Al-Lail pada ayat sebelumnya sudah diurai jelas jalan bagaimana agar dimudahkan menemukan jalan kemudahan. Jalan dimudahkan menemukan kemudahan ada 3. Yang pertama, memberi, artinya membayar, mengeluarkan dari dalam ego keluar diri kita. Yang kedua, takwa. Kalau Anda bertakwa kepada Tuhan, siapa yang dinilai berkarakter baik? Apa Tuhan menjadi tampak makin mulia dengan sumbangan karakter takwa Anda? Tidak. Tuhan tidak terpengaruh apapun dengan kebejatan ataupun ketakwaan Anda kepadanya. Itu artinya ketika Anda bertakwa, justru Anda sedang membangun karakter diri. Maka ini takwa tidak lebih dari karakter Anda menghargai diri Anda sendiri. Jadi takwa adalah pembangun karakter Anda. Yang ketiga, shadaqah bil husna, mengakui kebaikan. Ini adalah konsep penerimaan diri, berdamai dengan dirinya di dalam. Efek dari orang yang telah berdamai dengan dirinya di dalam, dia mudah sekali mengakui kebaikan yang muncul di luar dirinya. Anda sering menemukan orang-orang yang dengan enteng hati menyanggah unggahan konten Anda di Facebook, di TikTok, di YouTube, Instagram, dan akun media sosial lainnya. Padahal konten-konten Anda isinya bukan fitnah ataupun provokasi. Itu contoh orang yang tidak mengakui kebaikan. Orangnya suka nyinyir, suka ngeyel, suka membantah, suka memperbesar hoax dan lain-lain. Termasuk yang masih menggemari pertengkaran dalam rumah tangga masuk dalam kategori ini. 3 hal di atas suka ditabrak, ya selesai sudah. Karena dijamin jalan yang ditemukan bukan dimudahkan menemukan jalan mudah, tapi dimudahkan menemukan jalan ruwet. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa dan mengakui kebaikan, maka kami kelak akan memudahkan baginya jalan kemudahan. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan menyombongkan kecukupannya serta mendustakan kebaikan, maka kelak kami akan meruwetkan baginya jalan keruwetan. Al-Quran surat Al-Lail ayat 5-10.